DPR RI berjanji segera akan membahas rancangan undang-undang RUU perampasan aset setelah merampungkan pembahasan RUU Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP. Ya, meski secara detail waktunya belum jelas, namun kabar rencana pembahasan RUU perampasan aset ini cukup memberi angin segar bagi hukum di Indonesia. Janji pembahasan RUU perampasan aset itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad, dikutip Nara Kita melalui situs dpr.go.id pada Rabu 25 Juni 2025. Jadi menurut Dasko, pembahasan RUU perampasan aset tidak sesederhana yang dipikirkan. Dari sisi target waktu, dari sisi target penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup panjang dan harus fokus serta lebih detail. Sebab materi tentang perampasan aset tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tapi tersebar di berbagai regulasi seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hingga KUHP. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh DPR adalah menyelesaikan terlebih dahulu RUU rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset, agar pengaturan dalam RUU perampasan aset itu dapat dikompilasi secara menyeluruh dan harmonis. Diakui atau tidak, RUU perampasan aset ini menjadi sorotan publik sejak awal wacana pembahasannya. Salah satu poin yang menimbulkan perdebatan adalah mekanisme perampasan aset. Bagaimana? Apakah menunggu adanya putusan pidana atau tidak? Nah, masyarakat sipil itu menilai hal ini berpotensi melanggar pada asas praduga tak bersalah dan hak atas kepemilikan. Di sisi lain, pemerintah dan sebagian kalangan DPR menilai RUU ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang selama ini sulit dilakukan karena pelaku sudah keburu kabur atau pelaku korupsi meninggal dunia sebelum kasus diputus pengadilan. Nah, pembahasan RUU ini pun menjadi bagian dari reformasi hukum yang lebih luas, terutama dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan menunggu selesainya revisi RUU KUHP, revisi KUHP, diharapkan substansi RUU perampasan aset akan lebih utuh dan tidak tumpang tindih dengan aturan hukum lainnya. Berdasarkan catatan Indonesian Corrupt Watch atau ICW tahun 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian yang dialami oleh negara mencapai 48,786 triliun rupiah. Dari total kerugian itu, hanya sekitar 3,821 triliun rupiah atau 7,83% yang berhasil dikembalikan ke negara. Perlu diingat, itu catatan per 2022. Artinya belum termasuk kerugian negara atas kasus mega korupsi yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Bayangkan, jika korupsi yang terjadi di 3 tahun terakhir ini masuk dalam catatan ICW,
ya maka akan lebih membagongkan lagi, karena lantaran korupsinya per kasus mencapai ratusan triliun. Besarnya kerugian yang diterima negara tersebut selaras dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada awal tahun 2023. Jadi IPK Indonesia yang awalnya berada di peringkat 38 terjun bebas ke 34 dunia dan turut menjadi negara dengan peringkat negara terkorup di urutan 110 dari 180 negara. Bahkan menurut catatan yang dikeluarkan oleh Badan Transparansi Internasional Indonesia atau TI Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi sepertiga negara terkorup di dunia. Jadi regulasi yang komprehensif serta progresif menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan korupsi yang memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Selain itu, mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya membahayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, melainkan juga dapat merusak nilai moralitas bangsa secara sistematis. Atas dasar tersebutlah tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime di Indonesia. Selama ini besarnya kerugian negara akibat korupsi tersebut dan uang ganti rugi yang diterima oleh negara masih jauh dari kata sebanding dengan kerugian yang dialami oleh negara. Ya, hal ini kembali mempertegas keurgensian RUU perampasan aset yang memang merupakan kebutuhan mendesak. Apalagi aturan existing di Indonesia masih belum optimal merampas aset pelaku korupsi. RUU perampasan aset pun belum pernah menjadi prioritas untuk dibahas maupun disahkan. Ya, semoga janji Dasko segera terrealisasi. Kita doakan bersama. Saya Abbas Effendi, salam Narakita.